Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fitur Perangkat Ajar, platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Casmuri. Saya sedang melakukan workshop optimalisasi PMM sebagai sumber belajar dan berkarya. Workshop ini dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 25 Maret 2023. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka platform Merdeka Mengajar. Kita cari perangkat ajar. Nah, menu perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar berisi kumpulan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka yang dapat digunakan guru untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan muridnya. Melalui perangkat ajar, kita dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase di mana kita mengajar. Pada fitur perangkat ajar ini terdapat 3. Yang pertama adalah modul dan bahan ajar, yang kedua adalah buku, dan yang ketiga adalah modul proyek. Nah, kita bahas yang pertama, modul dan bahan ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, kita cari contohnya. Yang pertama yaitu pada fase D untuk SMP, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 kita pilih. Selanjutnya kita pilih mata pelajarannya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA, kita pilih mapel. Kemudian kita cari kata kuncinya, yaitu hakikat ilmu sains. Kita cari perangkat ajarnya. Nah, di sini sudah muncul beberapa bahan ajarnya. Pada fitur perangkat ajar ini terdapat 3. Yang pertama adalah modul dan bahan ajar, yang kedua adalah buku, dan yang ketiga adalah modul proyek. Nah, kita bahas yang pertama, modul dan bahan ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, kita cari contohnya. Yang pertama yaitu pada fase D untuk SMP, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 kita pilih. Selanjutnya kita pilih mata pelajarannya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA, kita pilih mapel. Kemudian kita cari kata kuncinya, yaitu hakikat ilmu sains. Kita cari perangkat ajarnya. Nah, di sini sudah muncul beberapa bahan ajarnya. Selain dapat disimpan pada folder, bahan ajar juga dapat diunduh dengan cara yang pertama, pilih perangkat ajar yang ingin diunduh. Contohnya yaitu yang bawah ini. Kita scroll ke bawah. Setelah itu kita unduh seperti ini. Di situ sudah ada notifikasi mengunduh berkas. Setelah itu kita dapat membukanya. Seperti ini, kita tunggu prosesnya. Nah, modul ajar atau bahan ajar ini sudah dapat terunduh dan terbuka di gawai masing-masing. Setelah membahas modul ajar dan bahan ajar, kita beralih ke fitur yang kedua pada perangkat ajar ini, yaitu buku. Di sini kita coba cari fase D kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kita cari mata pelajarannya, yaitu mata pelajaran IPA. Kita pilih mapel, kita cari perangkat. Kemudian di sini akan muncul buku-buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam
fase D ini. Pada fitur buku ini sama seperti halnya pada modul dan bahan ajar, yaitu dapat diunduh dengan klik pada bagian bukunya. Kita unduh buku secara utuh. Di situ sudah ada notifikasi mengunduh buku. Lihat progresnya pada notifikasi ponsel. Nah, secara otomatis buku ini sudah tersimpan dan terunduh pada ponsel kita masing-masing. Kita beralih ke fitur yang ketiga, yaitu modul project. Di sini berisi tentang project P5. Kita pilih kelasnya, contohnya kelas 7 sampai kelas 9 yaitu fase D. Kita pilih temanya, yaitu sebagai contoh gaya hidup berkelanjutan. Pilih tema, kemudian cari perangkat ajar. Nah, di sini sudah ada beberapa dari gaya hidup berkelanjutan. Contohnya kreativitas sampah plastik. Selain itu ada juga gaya hidup berkelanjutan sampahku tanggung jawabku. Kita klik salah satunya saja. Di sini kita dapat menyimpannya seperti modul ajar. Kita simpan ke kelas 7, tambahkan ke folder. Nah, modul ini sudah tersimpan pada folder. Selain itu kita dapat mengunduhnya seperti modul ajar seperti ini. Sudah mengunduh modul. Jadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan fitur perangkat ajar nomor 1 itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nomor 2 adalah untuk menyukai dan melihat jumlah guru yang menyukai perangkat ajar. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah guru yang telah mengunduh materi tersebut. Yang keempat adalah informasi tentang buku atau perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian yang kelima adalah untuk membagikan materi ke rekan guru lainnya melalui WhatsApp, email, dan sebagainya. Dan yang terakhir nomor 6 adalah untuk menyimpan perangkat ajar ke memori ponsel atau laptop. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.